Episode 16-20. Ketika kakeknya masih muda dan pertama kali memulai perusahaannya, kakek Xiao dan kakek Xiao Qin adalah mitra. Pada saat itu, Tuan Wei tidak hanya menjadi raja bisnis yang hebat, namun semua teman lamanya juga menjadi individu yang kuat dan berpengaruh. Meski sebagian besar sudah pensiun, namun pengaruhnya masih besar. Keluarga Xiao juga merupakan rumah tangga yang kuat di kota Yanjin. Saudara Xiao adalah salah satu elit di antara generasi kedua dan ketiga dari semua keluarga terkemuka di Yanjin. Ketika Wei Ziqin masih kecil, dia bertemu dengan kakak Xiao ketika dia mengikuti kakeknya mengunjungi teman-teman lamanya. Sejak saat itu, kakak Xiao meninggalkan kesan mendalam di benak gadis itu. Namun, meskipun kakak Xiao adalah keturunan langsung dari keluarga tersebut, dia harus membungkuk hormat kepada pria parubaya pendiam yang menemani kakeknya dan memanggilnya Paman Wu. Bahkan bagi seorang gadis muda, terbukti bahwa Tuan Wu mempunyai status terhormat di keluarga Xiao. Kakek, apakah kamu berharap untuk mengikat anak laki-laki itu di dekatmu seperti yang dilakukan keluarga Xiao pada Paman Wu? Wei Ziqin bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, kamu terlalu menganggap remeh seorang Grandmaster. Wei Fu tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Teman lamaku pernah menyelamatkan keluarga Tuan Wu, dan oleh karena itu, Tuan Wu bersedia melayani rumah Xiao. Kalau tidak, betapapun kuatnya keluarga Xiao, mereka tidak akan bisa mendapatkan pengabdian dari guru transenden. Saya telah memberinya rumah besar itu sebagai tanda niat baik. Kami adalah keluarga besar pertama yang pernah dia temui, dan kami tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk berteman dengannya. Wei Fu duduk di kursi goyang dan mengipasi janggut panjangnya dengan kipas tangan Tiongkok. Dia tampak seperti ahli strategi cerdik yang mengendalikan segalanya. Wei Ziqin mengangguk. Meskipun niat kakeknya yang sebenarnya masih luput dari perhatiannya, dia setidaknya telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Chen Fan dan kemampuannya. Dia tidak akan pernah mengira bahwa bocah lelaki menyebalkan ini sama kuatnya dengan orang yang membuat ayahnya terkesan, kakeknya, dan bahkan kakak Xiao. Ditambah lagi, dia masih sangat muda. Bahkan jika dia tidak sekuat Yanantian atau Tuan Wu, dia akan melampaui kemampuan mereka suatu hari nanti. Tuan Wei menghela nafas sambil mengagumi potensi tak terbatas dari pemuda ini. Maksudmu, dia bisa mencapai keadaan abadi? Wei Ziqin bertanya dengan tidak percaya saat rasa tidak percaya muncul di matanya. Sulit baginya untuk membayangkan kekuatan keadaan abadi setelah mengetahui kekuatan luar biasa dari seorang guru transenden. Luar biasa, apakah dia bisa terbang di langit dan menembus bumi? Keadaan abadi, orang tua itu tertawa pelan. Kami bahkan tidak tahu apakah hal seperti itu ada atau tidak. Tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang menarik perhatian lelaki tua itu. Dia melihat dari balik bahunya ke kejauhan saat emosi aneh melintas di wajahnya. Keesokan harinya, Chen Fan menerima panggilan telepon. Yang mengejutkannya, itu dari Jiang Churan. Jiang Churan menelepon untuk memeriksanya dan melihat apakah dia baik-baik saja setelah cobaan tadi malam. Dia juga mengundangnya untuk bergabung dengannya dan dua temannya untuk makan siang. Chen Fan menolak undangan itu dengan sopan. Meskipun dia tidak menghargai cara gadis-gadis itu memperlakukannya tadi malam, sebagai dewa surgawi, dia tidak akan peduli dengan hal-hal remeh itu. Dia tidak ingin bergabung dengan mereka untuk makan siang karena dia tidak ingin bosan lagi. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Jiang Churan menutup telepon dengan kecewa karena dia membenci anak laki-laki itu dalam pikirannya. Oke, jadi dia kuat, lalu kenapa? Beraninya dia menolak ajakanku. Aku bahkan tadi malam akan meminta maaf karena aku kasihan padanya. Tapi sepertinya aku hanya berpikir terlalu banyak. Terlepas dari perasaan bencinya, pemikiran tentang penyelamatan heroik Chen Fan tadi malam membuat jantungnya berdetak kencang. Setelah Chen Fan menutup telepon, dia merasa hidupnya kembali normal. Percepat waktu ke tanggal 1 September hari pertama kembali ke sekolah. Pada saat itu, Chen Fan hampir menyelesaikan tahap awal pendirian yayasan, dan dia hanya tinggal selangkah lagi dari tahap pertengahan tingkat pertama. Setelah berkultivasi pagi hari, Chen Fan berjalan di sepanjang jalan raya Danau Yangui menuju sekolah menengahnya. Ivy League High School adalah sekolah menengah swasta dan merupakan akademi kelas atas yang terkenal. Itu peringkat nomor 1 di kota Chuzhou baik dalam hal fasilitas perangkat keras maupun keterampilan guru.
Hanya ada dua jenis orang yang bisa diterima di sekolah ini, orang jenius dan anak kaya. Dalam perjalanan ke sekolah, Chen Fan melihat banyak kendaraan mewah melaju melewatinya menuju SMA Ivy League. Ada anak yang diantar oleh orang tuanya, dan ada pula yang diantar oleh sopir pribadinya. Apakah aku berada di kelompok kelas nomor 9 di kehidupanku yang lalu? Chen Fan merasa seperti sedang melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan ketika dia masuk sekolah. Seragam sekolah bergaya Oxford dan taman yang familiar di dekat pintu masuk membuatnya merasa seperti sedang mengalami deja vu. Ketika dia sampai di kelasnya, dia mengetahui bahwa ruang kelasnya hanya setengah penuh. Semua orang di kelas mengenakan seragam sekolah dan berpenampilan di atas rata-rata. Semua laki-laki tinggi dan tampan, dan semua perempuan cantik dan polos. Yang terpenting, mereka semua memiliki ciri yang sama, mereka semua tampak kaya. Sayang sekali aku tidak pernah terlalu memperhatikan gadis-gadis di kelasku selama kehidupanku yang lalu. Beberapa dari mereka adalah diva yang sangat mematikan. Chen Fan memperhatikan bahwa sepertinya tidak ada seorang pun yang memperhatikannya ketika dia masuk. Mereka terlalu sibuk mengobrol satu sama lain, membicarakan tentang liburan mereka di kapal selama liburan musim panas. Apakah kamu mencari seseorang? Seorang gadis akhirnya memperhatikannya. Saya baru. Chen Fan mengangkat bahu, dia melihat kursi yang biasa dia duduki di kehidupan sebelumnya dan duduk. Beberapa gadis berhasil memberinya pandangan sekilas di sela-sela obrolan mereka, tetapi melihat penampilannya yang seperti pejalan kaki dan pakaiannya yang biasa saja, ketertarikan mereka pada pria baru itu menguap begitu mereka meninggalkan pacar terakhir mereka. Bola, kupikir kita akan punya gadis baru yang cantik. Sayang sekali, Chen Fan mendengar desahan keras di sebelahnya. Anak laki-laki yang duduk di sebelahnya memiliki ciri-ciri yang jelas, tetapi penampilannya secara keseluruhan memiliki kulit pucat dan lingkaran hitam di sekitar matanya. Chen Fan tersenyum dan tetap diam. Setelah beberapa waktu, kepala sekolah Sue Hanzi tiba. Dia mengenakan gaun hitam dan wajahnya yang dipahat batu terasa dingin. Sue Hanzi adalah lulusan SMA Ivy League. Saat ini, dia adalah asisten kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah di kelas 9 hanyalah pekerjaan transisi baginya. Dia mengangguk pada Chen Fan, memintanya untuk berdiri dan memperkenalkan dirinya. Tidak terkesan dengan apa yang dikatakan Chen Fan, sebagian besar siswa terus mengobrol dengan tenang. Bahkan setelah Chen Fan menyelesaikan perkenalan dirinya, dia hanya diberi hadiah tepuk tangan sporadis dan terputus-putus. Namamu Chen Fan, perkenalan dirimu payah, kawan. Kamu harus tampil keren di hari pertama. Kesan pertama adalah yang paling penting bagi perempuan. Jiang Tanqiu melirik anak baru itu sambil berbicara. Terserah, itu tidak penting lagi. Namaku Jiang Tanqiu, mereka memanggilku Pangeran Klub. Chen Fan hampir memutar matanya ke arahnya. Tentu saja aku tahu siapa kamu. Satu sama lain selama setahun penuh, dan pada akhirnya, kami praktis bersatu. Kamu tetap menjadi temanku bahkan ketika aku sedang kurang beruntung. Kemudian, kamu terlibat dalam masalah besar di klub karena seorang gadis, dan bahkan ayahmu tidak bisa mengeluarkanmu dari penjara. Ketika aku kehilangan segalanya dan kembali ke kota Chuzhou, aku menemukan kamu dalam kondisi yang tidak lebih baik daripada aku. Kita telah menghabiskan begitu banyak malam mabuk bersama, membenci dunia dan membenci semua orang di sekitar kita. Kamu selalu mengatakan kepadaku bahwa jika kamu diberi kehidupan lain, kamu tidak akan pernah melakukan apapun untuk gadis yang menghancurkan hidupmu. Baiklah, temanku, aku akan memastikan kamu melakukannya kali ini. Meskipun emosi bergolak di dalam dirinya, Chen Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia bertaruh bahwa bocah sombong ini mungkin belum menganggapnya sebagai teman. Setelah beberapa saat terdiam, Jiang Tanqiu mulai kehilangan minat pada siswa baru tersebut. Baiklah. Saya harus menunjukkan caranya, biarkan saya menjelaskannya kepada Anda. Sebagian besar gadis di kelas kita cantik, tapi yang tercantik dari semuanya, permata mahkota, yang terbaik, adalah pemimpin kelas kita, Chang Wen. Lihat, dia ada di sana. Sambil berkata demikian, dia menunjuk pada seorang gadis cantik yang duduk tegak di kursinya. Chang Wen bukan hanya ketua kelas tetapi juga pembawa acara pesta malam sekolah. Dia adalah pemimpin semua gadis di kelas kami. Di seluruh kelas kami, hanya dua gadis lain yang dianggap lebih populer daripada dia, Su Rongfei dan Jiang Churan. Tentu saja, saya sarankan Anda menjauh dari mereka.
Salah satu dari mereka sudah mendapatkan peran dalam sebuah acara TV. Uang yang dia hasilkan setiap tahun cukup untuk membeli BMW. Pikiran tentang Su Rongfei membuat mata Jiang Tanqiu berbinar. Chen Fan tersenyum. Dia ingin memberitahunya bahwa Su Rongfei hampir menjadi pacarnya, tetapi dia berpikir lebih baik itu. Memikirkan masa lalunya membuatnya merasa tertekan, apalagi membicarakannya. Jiang Tanqiu melanjutkan, satu lagi peringatan. Jangan membuat kesal para gadis. Mereka mengenal setiap gadis di sekolah, jadi jika mereka tidak menyukaimu, maka kamu tidak punya peluang untuk mendapatkan perhatian gadis manapun di kampus. Petik 2. Terima kasih atas perhatiannya. Chen Fan mengangguk. Dia memberi Chang Wen beberapa lagi melirik dengan hati-hati, dan dia harus setuju dengan Jiang Tanqiu bahwa dia adalah salah satu gadis paling tampan di sekolah. Bukan dia juga. Chang Wen juga berada di luar kemampuanmu. Dia bahkan tidak tertarik padaku, apalagi kamu. Jiang Tanqiu berkata setelah dia menyadari ketertarikan Chen Fan pada Cheng Wen. Chen Fan tersenyum. Jiang Tanqiu tidak berubah sama sekali, dia masih memiliki sepasang benda tajam, mata dan lidah yang bahkan lebih tajam. Mata Chang Wen tertuju pada Si Yingxia. Jiang Tanqiu mengeluh. Tetapi si brengsek itu berpikir dia terlalu baik untuk bersama siapapun. Tepat, setelah Jiang Tanqiu berbicara, dia mengarahkan bibirnya ke arah pintu masuk dan berkata, itu dia. Chen Fan melihat ke arah pintu masuk, dan dia melihat seorang anak laki-laki kurus membawa tas bahu berdiri di ambang pintu. Ikat rambut panjangnya tergerai longgar di dahinya, menutupi salah satu matanya. Namun, rambutnya tidak mampu menyembunyikan wajahnya yang anggun dan tegas. Masuklah, Sue Hanzi berkata sambil tersenyum, pemandangan langka di wajahnya yang keras. Anak laki-laki tersebut merupakan siswa terbaik dan telah memperoleh banyak penghargaan pada kompetisi matematika nasional. Dia sudah dijamin diterima di Universitas Qinghua. Oleh karena itu, meskipun dia terlambat masuk kelas, Sue Hanzi tidak mempermasalahkan kecerobohan kecil itu sama sekali. Remaja tampan itu berjalan melintasi kelas, tenggelam dalam tatapan memuja para gadis. Pemandangan anak laki-laki itu juga meningkatkan semangat ketua kelas, Chang Wen. Dia memusatkan pandangannya pada anak laki-laki cantik itu, dan rasa tergila-gila terlihat di seluruh wajahnya. Orang ini tidak hanya tampan tapi juga sangat pintar. Dia meraih nilai terbaik di setiap ujian. Yang lebih menyebalkan lagi adalah dia tidak pernah belajar. Tidak pernah. Dia bisa menghabiskan malam sebelum ujian di kafe web bermain Dota dan masih mendapat nilai A+ pada ujiannya. Jiang Tanqiu berkata dengan getir. Dia juga berperan sebagai garda depan di tim bola basket sekolah. Sebagian besar gadis yang bergabung dengan pemandu sorak melakukannya karena dia dan Yang Chao. Setelah dia menyelesaikan kata-kata kasarnya, Jiang Tanqiu menghela nafas dan kemudian berkata, untungnya, dia menyukai Nona Su, dan semua gadis mengetahuinya. Jika tidak, kita tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan gadis manapun. Bibir Chen Fan membentuk senyuman. Melihat Chen Fan tidak menanggapi kata-katanya dengan serius, Jiang Tanqiu meliriknya dengan tajam dan bertanya, kamu sepertinya tidak terlalu peduli dengan Si Yingxia, bukan? Chen Fan berkata dengan lemah, mengapa saya harus melakukannya? Di kehidupan masa lalu Chen Fan, Si Yingxia adalah anak laki-laki paling populer di seluruh kelas 12. Sama seperti Jiang Tanqiu, Chen Fan juga sangat iri padanya. Namun, dia adalah orang yang berbeda sekarang, dan di matanya, Si Yingxia tidak berbeda dengan orang lain. Sebaliknya, teman lamanya, Jiang Tanqiu, lebih dekat di hatinya daripada Si Yingxia. Berhentilah, apakah kamu selalu sok dan sombong? Jiang Tanqiu mengeluh. Aku juga tidak menyukainya, tapi setidaknya aku akui dia memang berbakat. Chen Fan tersenyum dan tidak menanggapi. Jiang Tanqiu mengerutkan alisnya karena dia merasa anak baru ini sombong. Namun, dia menyimpan pendapatnya untuk dirinya sendiri. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Oleh karena itu, kehidupan SMA Chen Fan akhirnya dimulai. Karena dia adalah murid pindahan dan sangat pendiam, sebagian besar teman sekelasnya tidak terlalu memperhatikannya. Chang Wen menganggap keengganan anak baru itu sebagai rasa malu dan menganggap dia penurut, oleh karena itu dia menugaskan Chen Fan tugas pembersihan yang tidak ingin dilakukan oleh siapapun, seperti menyapu lantai dan sebagainya. Berbeda dengan kelas 12 di sekolah umum,
The Ivy League High School membiarkan siswanya keluar sekolah lebih awal. Prestasi akademis bukanlah satu-satunya cara untuk sukses bagi remaja istimewa dari keluarga kaya ini. Banyak yang sudah memutuskan untuk belajar di luar negeri segera setelah sekolah menengah atas selesai. Mereka mempunyai lebih banyak pilihan dan lebih sedikit tekanan dibandingkan dengan siswa sekolah menengah pada umumnya. Pada suatu malam, seperti malam-malam sebelumnya, Chen Fan berjalan di sepanjang jalan tepi danau menuju rumah setelah dia menyelesaikan tugas pembersihan. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan minta tolong. Chen Fan mengerutkan alisnya dan berlari menuju petak ketail tempat teriakan kesusahan itu berasal. Ketika dia cukup dekat, dia melihat seorang pria berusia 30-an, mengenakan mantel kamuflase bertambal dan dia menekan seorang wanita di bawah dadanya. Salah satu tangannya menutup mulut wanita itu, berusaha menahan tangisnya. Pakaian wanita itu compang camping, dia melambaikan dua tangan telanjangnya tak berdaya di udara, berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman pria itu. Berhenti, teriak Chen Fan. Pria itu terkejut. Dengan sedikit keraguan, dia melepaskan wanita itu dan melarikan diri. Chen Fan mendengus, dengan menggunakan jari kakinya, dia menjentikkan sebongkah batu dari tanah dan menendangnya. Batu itu melesat ke arah pria itu seperti peluru dan mendarat tepat di punggungnya. Aduh, pria itu menjerit dan jatuh ke tanah. Dengan kesakitan dan kesulitan yang luar biasa, dia berhasil bangkit kembali dan melarikan diri. Chen Fan membiarkannya melarikan diri dan tidak mengejarnya. Tendangan yang dia kirimkan dikemas dengan True Essence. Pria itu telah mengalami trauma internal yang besar. Nyawanya menjadi taruhannya jika ia tidak segera pergi ke rumah sakit. Apa kamu baik-baik saja? Chen Fan bertanya pada para wanita di tanah. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa wanita itu berusia sekitar 27 tahun dan sangat cantik. Dia mengenakan riasan gelap dan tebal serta rok pendek berwarna merah menyala. Dia membuat Chen Fan memikirkan gadis-gadis yang bekerja di klub malam. Kenapa dia berdandan seperti ini dan berjalan sendirian di antah-berantah? Chen Fan menyesali. Sadar bahwa dirinya telah terselamatkan, wanita itu akhirnya bisa menenangkan diri. Baru setelah Chen Fan membantunya berdiri, wanita itu menyadari bahwa penyelamatnya adalah seorang siswa sekolah menengah. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku pasti. Air mata mengalir dari matanya, dan dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Tidak apa-apa sekarang, kamu tidak terluka, kata Chen Fan. Keduanya kemudian mulai berbicara saat wanita tersebut perlahan pulih dari traumanya. Melalui percakapan tersebut, Chen Fan mengetahui bahwa wanita ini bernama Chen Ying, dan dia adalah pemilik klub malam. Dia biasanya pulang ke rumah sepulang kerja, tapi malam ini dia minum-minum bersama teman-temannya. Karena barnya tidak terlalu jauh dari rumahnya, dia memutuskan untuk berani berjalan kaki. Chen Ying tampak tenang, tapi suaranya masih bergetar. Jika bukan karena anak laki-laki dari Ivy League High School, dia pasti sudah diperkosa atau bahkan lebih buruk lagi. Meskipun dia memiliki sebuah bar, dia tidak melakukan pergaulan bebas seperti beberapa pelanggannya. Semakin banyak dia berbicara dengan Chen Fan, dia semakin menghargai penyelamatannya. Dia sedikit terkejut ketika mendengar bahwa dia juga tinggal di komunitas Lakeside. Saya juga tinggal di sini, betapa besar kemungkinannya. Chen Ying mengibaskan bulu matanya saat dia yakin bahwa takdirlah yang membawa mereka berdua ke sini. Keduanya berjalan menyusuri jalan raya bersama menuju komunitas tepi danau. Setelah akhirnya pulih dari pengalaman traumatisnya, kepekaan Chen Ying terhadap orang lain kembali padanya. Xiao Fan bilang dia murid Liga Ivy, tapi bocah manja mana yang memilih berjalan pulang. Dilihat dari pakaian yang dia kenakan, dia tidak kaya sama sekali. Ketika dia melihat Chen Fan, dia tidak hanya melihat seorang anak laki-laki yang mencoba menyesuaikan diri, tetapi juga dirinya yang dulu ketika dia meninggalkan kampung halamannya di pedesaan untuk bekerja di kota sendirian. Dia tiba-tiba merasa kasihan pada bocah itu. Ketika mereka sampai di gerbang komunitas dan hendak mengucapkan selamat tinggal, Chen Ying berkata, Xiao Fan, pernahkah kamu berpikir untuk bekerja paruh waktu? Kerja paruh waktu? Chen Fan terkejut dengan pertanyaan itu. Ya, kamu bisa bekerja untukku. Aku memiliki sebuah bar bernama Koko di dekat kota universitas. Lokasinya sangat dekat dengan sekolahmu sehingga kamu bisa berjalan kaki ke tempat kerja setiap hari. Aku bisa menawarkanmu gaji bulanan normal sebagai pelayan ditambah 3.000 komisi yuan. Chen Ying berkata dengan hati-hati.
Ia tidak ingin melukai harga diri generasi milenial yang rapuh. Chen Fan merasa terhibur dengan tawaran itu, seorang dewa surgawi yang bekerja di bar sebagai pelayan. Meski begitu, niat Chen Ying baik. Uang yang dia tawarkan sangat besar mengingat saat itu tahun 2007. Melihat anak laki-laki itu ragu-ragu, Chen Ying menambahkan, Anda dapat yakin bahwa tidak ada bisnis lucu di bar saya. Pelanggan saya sebagian besar adalah pelajar. Ditambah lagi, saya masih takut setelah apa yang terjadi. Aku butuh perlindunganmu. Melihat ketulusan di mata Chen Ying, Chen Fan mengangguk dan berkata, Oke, terima kasih, Sister Ying. Ingatlah untuk datang kerja besok. Barnya bernama Koko. Tanyakan padaku kapan kamu sampai di sana. Kata Chen Ying dengan senyum lebar di wajahnya. Keesokan harinya, Chen Fan menuju bar Koko, tepat setelah makan malam sekitar pukul 7. Kota universitas adalah daerah pinggiran kota yang dikelilingi oleh beberapa perguruan tinggi dan universitas. Ada Universitas Chuzhou, Universitas Guru Kota Chuzhou, Perguruan Tinggi Teknik Chuzhou, Perguruan Tinggi Kota Chuzhou, dan Sekolah Ilmu Kesehatan Kota Chuzhou. Faktanya, sekolah menengah Ivy League secara teknis berada dalam yurisdiksi kota universitas. Berbeda dengan sekolah menengah Ivy League yang terletak di pinggir kota universitas, bar Koko berada tepat di tengahnya. Koko Bar tidaklah kecil menurut imajinasi apapun. Ini mungkin bar terbesar ketiga dalam jarak beberapa blok. Ini baru jam 7 malam, dan bar sudah penuh. Chen Fan berpikir dalam hati. Ketika dia masuk ke bar, dia mengetahui bahwa Sister Ying telah mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Tidak ada suara bass yang memekakkan telinga atau gadis berpakaian minim di bar. Ini adalah bar untuk bersantai dan bertemu teman, bukan untuk menjemput gadis sembarangan. Seperti yang dikatakan Sister Ying kepada Chen Fan, banyak pelanggannya adalah mahasiswa. Chen Fan mengangguk setuju, dan kemudian dia menghentikan seorang pelayan yang berjalan melewatinya. Maaf, saya adalah sepupu dari Sister Ying. Dia menyuruh saya datang ke sini untuk mencarinya. Dia memberitahu gadis itu apa yang diperintahkan Chen Ying kepadanya. Pelayannya adalah seorang gadis cantik berusia awal 20-an. Chen Fan bertaruh bahwa dia adalah seorang mahasiswa dari kampus yang bekerja paruh waktu di bar. Kejutan melintas di wajahnya, dan dia berkata, kamu adalah sepupu kakak Ying. Seragam SMA, apakah kamu masih SMA? Semua orang memanggilku Ziki, tapi kamu bisa memanggilku kakak Ziki. Aku akan mengantarmu menemui sepupumu. Ziki, ada apa? Seorang pemuda berwajah pucat dan sepasang mata cekung menghampiri gadis itu dan bertanya dengan panas. Tanda tanya, Bos Yang. Ziki dikejutkan oleh pemuda itu, dan dia bergegas menjawab, ini adalah sepupu saudari Ying. Dia di sini untuknya. Kalau begitu, bawa dia ke dia, jangan membuang waktu. Pelanggan sedang menunggu. Bos Yang membantah dengan kesal. Ya, Ziki menunduk dan menjawab. Setelah Bos Yang pergi, dia meludahkan lidahnya dan berkata kepada Chen Fan dengan nakal, Bos Yang adalah wakil manajer bar kami. Kami mendengar bahwa dia mengenal beberapa orang penting di kota dan dia memiliki sebagian besar saham bar tersebut. Jangan biarkan dia membuatmu takut, dia hanya suka menggonggong pada orang lain. Chen Fan tersenyum dan tidak berbicara. Dia berpendapat bahwa gadis itu pastilah orang yang mudah bergaul dengan bos yang brengsek. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, tolong klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Ketika Chen Fan tiba di kantor manajer umum di lantai 2, senyum lebar muncul di wajah Sister Ying. Salam selesai, dia meminta Ziki untuk membawa Chen Fan ke bawah dan memperkenalkannya kepada semua orang. Belakangan, Chen Fan mengetahui bahwa dia akan menjadi bocah buah, dan pekerjaannya sederhana, memegang sepiring buah-buahan ketika pelanggan memesan makanan mereka. Ada 3 orang di bar kami yang tidak ingin kamu ganggu. Saudari Ying adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah Bos Yang. Ziki memberitahu Chen Fan, rumor mengatakan bahwa saudara Dong mendukung Bos Yang. Dia sangat berpengaruh di sini, dan bahkan saudari Ying harus memperhatikan apa yang dia katakan ketika saudara Dong ada. Yang terakhir adalah, kediaman gadis dari bar kami, Sister Ding Ding. Agar dia bisa bekerja untuk kami, saudari Ying hampir memohon padanya. Dia menduduki peringkat ke-20 dalam kontes kecantikan tahun lalu di distrik Jiangnan. Dia menarik banyak pelanggan dan baik dalam bisnis.
Tapi Dingding mempunyai sifat pemarah dan menyalahkan kami untuk kesalahan kecil. Anda harus sangat berhati-hati di dekatnya. Chen Fan mengangguk. Bisnis bar ditentukan oleh jadwal siswa, dan oleh karena itu, orang-orang mulai memenuhi bar sekitar pukul 7 malam. Saat itulah Chen Fan mulai sibuk. Seperti yang telah diperingatkan oleh Sister Ziki kepadanya, bos yang sangat kasar kepada bawahannya, termasuk Chen Fan. Chen Fan dimarahi berkali-kali karena agak lambat di hari pertama kerjanya. Chen Fan juga mengetahui bahwa bos yang melecehkan gadis-gadis yang bekerja dengannya, mencubit atau meraba-raba gadis-gadis itu kapanpun dia mau. Bagaimana Sister Ying bisa membiarkan bajingan seperti ini bekerja di barnya? Chen Fan mengerutkan alisnya, tapi dia menyembunyikan keluhannya. Bagaimanapun, dia hampir tidak mengenal Chen Ying. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Fan pergi ke sekolah pada siang hari dan bekerja di bar pada malam hari. Tidak lama kemudian dia mulai mengumpulkan sekelompok teman baru di sekelilingnya. Sebagian besar pekerja di bar tersebut adalah mahasiswa yang tinggal di kota universitas. Semuanya berasal dari keluarga miskin di luar kota. Didorong oleh tekanan keuangan, mereka datang ke bar untuk bekerja. Chen Fan lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya di bar daripada teman-teman sekelasnya yang kaya dan manja. Setidaknya tidak ada yang meremehkannya saat dia bersama teman-teman barunya. Karena Chen Fan adalah pekerja termuda di bar dan dia juga sepupu Sister Ying, karyawan lain menjaganya seperti mereka memperlakukan saudaranya sendiri. Tapi bos yang tidak menyukainya. Cepatlah, Xiao Chen, tidakkah kamu melihat pelanggan di meja 7 menjadi tidak sabar? Melihat Chen Fan dan seorang pelayan sedang mengobrol satu sama lain, bos yang mengerutkan kening dan kemudian menegur. Oke. Jawab Chen Fan tipis. Di bar ini, pelayan itu menatap Chen Fan dengan tenang. Chen Fan bangkit dengan enggan dan berjalan ke meja 7 dengan segelas bir hitam. Tiba-tiba, dia mendengar suara terkejut memanggilnya, Chen Fan. Chen Fan berbalik dan melihat sekelompok anak laki-laki dan perempuan duduk di sebuah bilik. Salah satunya adalah Jiang Churan yang sudah lama tidak dia lihat. Mengapa kamu di sini? Jiang Churan menatap Chen Fan saat dia bangkit dari tempat duduknya dan menghampirinya. Siapa ini? Ran Ran. Temanmu. Seorang pria berkacamata berbingkai perak bertanya. Dia tampak jauh lebih dewasa daripada orang lain, dan suaranya hangat dan menawan. Sebuah cahaya melintas di mata Jiang Churan saat dia mengalihkan pandangannya dari wajah Chen Fan. Dia menjawab, dia adalah anak dari sahabat ibuku, dan kami bersekolah di SMA yang sama. Pria itu mengangguk dan berkata, namaku Li Chen. Karena kamu berteman dengan Ran Ran, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami di sini? Tidak perlu. Chen Fan menolak, suaranya sangat dingin. Dia mengenali orang ini pada pandangan pertama. Dia adalah Li Chen, saingan terbesar Chen Fan. Dia berasal dari keluarga terkemuka dan merupakan ketua OSIS. Dia pernah dan akan menjadi calon pacar Jiang Churan di universitas. Jika ingatan Chen Fan benar, Li Chen juga adalah teman Shen Junwen. Bagi Chen Fan, pemandangan Jiang Churan yang berkumpul dengan Li Chen telah menggosokkan garam ke dalam luka lama. Aku sedang bekerja, kalian bersenang-senang. Chen Fan mengangguk sedikit ke arah Jiang Churan, lalu dia berbalik dan mulai menuruni tangga. Hei, tunggu sebentar. Jiang Churan berhenti sejenak, membiarkan keraguannya menggantung di udara. Namun akhirnya, dia mendatangi Chen Fan. Saudara Yi Chen sepertinya ada lebih dari apa yang terlihat di antara keduanya. Seorang pemuda kekar yang berdiri tepat di samping Li Chen berkata dengan suara yang dalam. Namanya Mo Hil, dan dia adalah pemimpin kelompok minat olahraga di OSIS. Seperti kebanyakan orang yang duduk di stan, Mo Hil adalah seorang pemimpin siswa. Mereka di sini untuk pesta kelompok. Jiang Churan tidak ingin datang pada awalnya, tapi dia tidak bisa menolak permintaan mendesak dari rekan-rekan pemimpin mahasiswanya. Namun, dia tidak pernah berpikir akan bertemu Chen Fan di sini. Dia hanya seorang pekerja di bar, tidak mungkin Ran Ran akan jatuh cinta padanya. Seorang gadis cantik dengan riasan tebal di sebelah Mo Hil berkata dengan seringai menghina. Kenapa dia bisa mengenal seseorang seperti dia? Mungkinkah mereka bertemu di klub malam? Kata gadis yang sama sambil melirik Li Chen. Dia adalah pemimpin kelompok minat seni, dan namanya adalah Lou Xiao Xiao. Dia selalu menyukai Li Chen dan menganggap Jiang Churan sebagai saingan terbesarnya. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mencoreng reputasi lawannya. Wajah Li Chen tetap tenang, tapi keraguan dan kecemburuan muncul di matanya.
Jiang Churan menyusul Chen Fan di bawah tangga, dan dia meraih lengannya. Kenapa kamu bekerja di bar? Apa ibuku mengetahuinya? Bagaimana dengan sekolahmu? Chen Fan menatapnya dengan setengah tersenyum. Kamu tahu nilaiku. Apakah menurutmu aku bisa masuk ke universitas tingkat pertama meskipun aku mencobanya? Jiang Churan tiba-tiba kehabisan kata-kata. Chen Fan telah memberitahu dia dan ayahnya bahwa nilainya berada di 500 teratas di Kabupaten Sisui. Itu berarti berada di peringkat terbawah SMA Ivy League. Bahkan jika Chen Fan mulai belajar 24/7, dia paling baik akan masuk ke universitas tingkat kedua. Ditambah lagi, saya hanya di sini selama 2 jam semalam. Jika saya tidak bisa masuk universitas yang bagus, saya harus mempersiapkan diri untuk masyarakat. Kata Chen Fan. Bahkan saat Chen Fan sedang berbicara dengannya, Jiang Churan mendengar teman-temannya memanggil namanya. Chen Fan menarik tangannya dan berkata, temanmu mencarimu. Aku harus bekerja. Chen Fan berbalik dan pergi, meninggalkan Jiang Churan dalam kebingungan. Dia tidak yakin apa pendapatnya tentang penemuan ini. Suara temannya akhirnya menarik perhatiannya. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat Li Yichen juga berdiri di tangga, menatapnya. Dia berbalik dan bergegas ke atas. Tepat sebelum dia mencapai lantai 2, dia merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya, seolah-olah sebagian jiwanya tiba-tiba diambil. Chen Fan, anak laki-laki yang bisa menaklukkan pria berotot besar dengan satu pukulan harus membuang martabat dan kerja kerasnya di dalam bar. Kenyataan telah memberinya pelajaran bagus hari ini. Ketika Jiang Churan mencapai lantai 2, dia menatap semua orang dan menemukan tidak ada yang tersenyum. Bahkan wajah Li Yichen pun dingin dan tidak setuju. Dia berhasil tersenyum lalu berkata, baiklah. Lupakan saja dia, dan berpesta. Ya, kenapa kita harus membiarkan pria sembarangan menghentikan kesenangan kita? Mo Hil menamparkan meja dan berkata, kemarilah, hal-hal menarik. Mari kita bersulang atas nama saudara Yichen. Tidak ada orang lain selain Yichen yang bisa mendapatkan dana sponsor 100.000 yuan itu untuk dewan kita. Yichen, Jiang Churan mengambil gelas itu dan menuangkan isinya ke tenggorokannya. Namun, meski anggur panas itu membakar sampai ke perutnya, dia menghela nafas dalam-dalam di benaknya. Mungkin, kita benar-benar hidup di 2 dunia yang berbeda. Setelah pertemuan singkat mereka di bar, Jiang Churan tidak pernah berbicara dengan Chen Fan lagi. Bahkan ketika mereka berpapasan di sekolah, mereka hanya saling mengangguk tanpa bertukar kata apapun. Meskipun jarak dengan Jiang Churan meningkat secara bertahap, Chen Fan mulai cocok dengan Jiang Tanqiu. Meskipun dia tidak terlalu bangga memiliki Chen Fan sebagai teman satu mejanya, dia setidaknya bersedia untuk mengobrol dengan pria baru itu dan terkadang bahkan bergaul dengannya. Di mata teman-teman sekelasnya, Jiang Tanqiu adalah orang yang paling dekat menjadi teman Chen Fan di kelas. Suatu hari, ketua kelas Chang Wen mendatangi keduanya dan berkata, tim bola basket sekolah akan berlatih pada siang hari. Saya ingin kalian berdua membantu membawakan botol air. Sebelum kedua anak laki-laki itu sempat mengucapkan sepatah kata pun, Chang Wen telah berbalik dan berangkat. Jiang Tanqiu mengeluh pelan, terserah, dia memperlakukan si Yingxia seperti dewa dan memperlakukan kita seperti anjing. Dia berbalik dan melihat Chen Fan tetap diam yang dianggap diam oleh Jiang Tanqiu. Kamu terlalu baik padanya, suatu saat kamu akan menyesalinya. Chen Fan berpura-pura tidak mendengar keluhan temannya dan tetap diam. Setelah keduanya makan siang, mereka sampai di lapangan basket. Mereka menemukan bahwa sebagian besar kursi sudah ditempati oleh perempuan. Mereka mengamati lapangan dengan penuh harap sambil saling berbisik dari waktu ke waktu. Para pemain pengganti adalah yang pertama memasuki lapangan, tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Namun, begitu si Yingxia muncul, seluruh stadion dipenuhi sorak-sorai dan teriakan. Kenapa heboh? Meskipun Chen Fan tahu bahwa si Yingxia adalah idola gadis itu, dia terkejut dengan antusiasme gadis itu. Inilah jagoannya. Jiang Tanqiu menghela nafas. Aku sudah melihat lebih dari 4 pengagumnya yang setidaknya sama cantiknya dengan ketua kelas kita. Tapi dia tidak tertarik pada satu pun dari mereka. Chen Fan menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas. Dia tidak merasa iri dengan popularitas si Yingxia. Dalam 500 tahun terakhir, dia telah menjelajahi banyak galaksi, dan mendapatkan banyak dewi cantik yang langsung mati. Gadis-gadis dalam tubuh duniawi mereka gagal memenuhi bahkan sebagian kecil dari kecantikan luhur dewi tersebut. Yang disesalinya adalah pemandangan yang jauh. Dikelilingi oleh para gadis,
terlihat jelas bahwa Yang Chao dan Si Yingxia sama-sama merupakan pejantan populer di kalangan para gadis. Apakah kamu melihat yang tinggi itu? Dia adalah Yang Chao, kapten tim sekolah. Dia cukup berkarakter. Jiang Tanqiu menunjuk Yang Chao dan berkata, ayahnya adalah CEO Hotel Tiansheng. Dikatakan bahwa makanan termurah di hotel pun berharga setidaknya 3.000 yuan. Seseorang telah mencentangnya sekali, dan dia akhirnya menjatuhkan diri keluar dari sekolah karena patah kaki. Dan coba tebak apa yang terjadi dengan kapten yang kita? Tidak ada. Jiang Tanqiu berkata dengan campuran rasa iri dan benci dalam suaranya, kapan aku akan menjadi seperti dia? Itu akan luar biasa. Sambil berkata demikian, dia melirik Chen Fan sekilas dan kemudian menghela nafas pasrah, lupakan saja, apa yang aku pikirkan, kita dan Yang Chao hidup di dua dunia yang berbeda. Chen Fan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Keluarga Jiang Tanqiu memang berkecukupan, namun jauh dibandingkan dengan kekayaan keluarga yang berjumlah ratusan juta. Pelatihan tersebut dengan cepat berubah menjadi penampilan solo Si Yingxia. Setiap kali menguasai bola, ia dengan mudah melakukan zigzag menerobos pertahanan lawan dan mencetak gol. Setiap kali hal itu terjadi, gym dipenuhi teriakan para gadis. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Sesi latihan diakhiri dengan kemenangan luar biasa 82-22. Si Yingxia sendiri telah memperoleh 30 poin dari 82 poin tersebut. Melihat pertandingan telah berakhir, Chang Wen bergegas menghampiri Si Yingxia dan menyerahkan sebotol air es. Lalu dia mengeluarkan handuk lembut dan hangat dan mengeringkan dahi Si Yingxia yang berkeringat. Sementara itu, Si Yingxia tetap menyendiri dan tidak berbicara sepatah kata pun kepada gadis itu. Jiang Tanqiu, Chen Fan, apa yang kalian berdua lihat? Pemain lain butuh air. Chang Wen menatap tajam kedua anak laki-laki di pinggir lapangan dan kemudian berkata dengan panas. Ayo pergi. Chen Fan menepuk bahu Jiang Tanqiu dan mengangkat pendingin di kakinya. Terima kasih. Yang Chao mengambil minuman itu sebelum dia sempat melihat siapa yang menyerahkan minuman itu kepadanya. Ketika dia melakukannya, dia terkejut melihat bahwa itu adalah Chen Fan. Ratusan emosi berbeda mulai dari keterkejutan hingga rasa malu bergolak dan bercampur dalam diri kapten tim, dan masing-masing muncul di wajahnya hanya sepersekian detik. Apa yang sedang terjadi? Pemain di sebelah Yang Chao menyenggolnya. Ah, tidak ada apa-apa. Yang Chao tersenyum canggung. Lama tak jumpa. Chen Fan mengangguk padanya. Ya, jangan bercanda. Yang Chao tidak ingin mengobrol dengan Chen Fan karena dia masih bergulat dengan emosi kacau di dalam dirinya. Chen Fan juga tidak membuang waktu untuknya. Setelah dia membagikan minuman, dia segera pergi bersama Jiang Tanqiu. Baru setelah Chen Fan menghilang dari pengadilan, Yang Chao menghela nafas lega saat ketakutan melintas di matanya. Bukankah itu murid pindahan yang baru? Si Yingxia bertanya pada Yang Chao sambil menyesap minumannya. Apakah kamu kenal dia? Yang Chao bertanya dengan rasa ingin tahu. Namanya Chen Fan, siswa baru di kelas kami. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang dia. Saya memintanya datang untuk membantu mengambilkan air. Chang Wen berkata dengan ringan. Di matanya, Chen Fan tidak semenarik Si Yingxia dan Yang Chao. Jika dia bukan ketua kelas, yang membuatnya wajib mengenal setiap teman sekelasnya, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan satu nafas pun padanya. Yang Chao merengut dan hendak mengatakan sesuatu, tapi dia berpikir lebih baik. Bagaimanapun, apa yang terjadi di KTV sungguh memalukan. Dia tidak ingin menjadi bahan tertawaan. Tanpa sepengetahuan mereka semua, Chen Fan dapat mendengar percakapan mereka, dan dia tidak terlalu terkesan dengan ucapan tidak sopan Chang Wen. Waktu berlalu, dan sebelum Chen Fan menyadarinya, 2 minggu telah berlalu. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, Chen Fan duduk bersila di atap rumahnya dan mulai berkultivasi. Dia telah menemui hambatan sejak September dimulai. Namun, hari ini, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, rintangan dalam kultivasinya akan segera teratasi. Mudah-mudahan saya bisa memasuki tahap pertengahan pendirian yayasan setelah malam ini. Dia duduk diam, dan membiarkan seni Void Mortal Refinement melakukan tugasnya. Spirit Ki yang tersembunyi di udara di sekitarnya berubah menjadi gumpalan energi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka membenamkan diri ke dalam tubuh Chen Fan melalui setiap lubang dan celah di tubuhnya.
Saat dia mengumpulkan energi untuk menerobos kemacetan, seni Void Mortal Refinement juga menambah kecepatan, memacu tubuhnya untuk dengan rakus menyerap energi sebanyak mungkin. Bulan di langit juga tampaknya telah menjawab panggilan seni itu saat mengirimkan sinar cahaya krem ke Chen Fan. Melihat dari jauh, tubuh Chen Fan diliputi cahaya putih susu. Tidak ada kultivator yang mampu menyerap energi benda langit seperti matahari dan bulan tanpa bantuan seni Void Mortal Refinement. Seni yang kuat ini mampu mengubah entitas surgawi menjadi energi yang dapat diserap oleh penggarapnya. Saat esensi sejati dalam sistem Chen Fan mengumpulkan kekuatan, dia merasa hampir siap untuk menembus kemacetan. Hampir, tapi belum sepenuhnya. Bahkan kekuatan gabungan dari Spirit Ki dan energi bulan tidak cukup untuk mengatasi perlawanan. Untungnya, saya menyembunyikan beberapa pil yang saya buat untuk Wei Fu. Dia mengambil 3 pil peningkat esensi dan menelannya. Begitu pil mencapai perutnya, Chen Fan merasakan gelombang panas menyerbu sistemnya saat euforia bahagia menguasai pikirannya. Akhirnya, dengan suara letupan lembut, dia berhasil menembus penghalang dan mencapai tahap kultivasi berikutnya. Sel-sel yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk tubuhnya tampaknya telah bergabung bersama dalam paduan suara yang ceria, menyanyikan sambutan mereka terhadap tingkat baru dari esensi sejati yang mengalir dengan bebas di sistemnya. Tidak hanya True Essence di tubuhnya yang ditingkatkan, tetapi tubuh fisik Chen Fan juga diperkuat secara signifikan. Oleh karena itu, banyak kultivator memandang latihan mereka sebagai bentuk evolusi. Hanya melalui kultivasi manusia dapat mengangkat dirinya dari tubuh fana menjadi satu dengan alam semesta, dan pada akhirnya, keabadian, tujuan akhir evolusi. Meskipun Chen Fan telah mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan, dia tampak seperti sebelumnya. Namun, di dalam diri Chen Fan, dia mungkin juga menjadi pria baru. Chen Fan menghela nafas lalu berdiri perlahan. Setelah sebulan berlatih keras, dia akhirnya memasuki tahap pertengahan pendirian yayasan. Jika bukan karena intisari pil peningkat, saya masih harus berjuang setidaknya selama setengah bulan. Sepertinya saya harus fokus untuk menghasilkan lebih banyak uang mulai sekarang sehingga saya dapat membeli lebih banyak jamu. Chen Fan berpikir sendiri. Keesokan harinya, Chen Fan menerima telepon, dan yang mengejutkannya, itu dari Zhou Tianhao. Zhou Tianhao mengundangnya ke restoran Minggu pada siang hari, mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepadanya secara langsung. Setelah memikirkan undangan tersebut, Chen Fan setuju untuk pergi. Ketika Chen Fan tiba di restoran, dia terkejut saat mengetahui bahwa pengawal Zhou Tianhao, Abiao telah melukai lengannya. Lengan Abiao yang dibalut perban diikatkan pada gendongan. Chen Fan bertaruh pasti ada yang memecahkannya. Siapa yang melakukannya? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengetahui kekuatan Abiao secara langsung. Kerusakan apapun yang dia timbulkan pada Abiao akibat tendangan malam itu seharusnya sudah lama pulih, jadi mengapa lengannya patah? Dengan banyak pertanyaan di benaknya, Chen Fan mendatangi Zhou Tianhao. Bos Zhou, menurutku kamu tidak ingin aku datang ke sini hanya untuk mendengar permintaan maafmu, jadi ada apa? Petik 2. Aku tahu aku tidak akan bisa membodohimu. Zhou Tianhao sama sekali tidak malu dengan alasannya yang buruk untuk membujuk Chen Fan ke sini. Aku butuh bantuan, sedikit bantuan darimu jika kamu mau. Aku mendengarkan. Chen Fan sedikit mengangguk. Zhou Tianhao menundukkan kepalanya dan menatap Sister Ru dengan pandangan penuh pengertian, menyuruh orang lain untuk meninggalkan ruangan. Setelah semua orang pergi, senyum masam muncul di wajah Zhou Tianhao, dan dia berkata, "Karena saudara Chen mengenal Tuan Wei, itu menempatkan kita di pihak yang sama. Izinkan saya menjelaskan detailnya kepada Anda. Salah satu pesaing saya yang pergi ke luar negeri pada tahun-tahun awal kini kembali ke wilayahku. Sejak itu, dia memeras bisnis saya pergi untuk berbicara beberapa hal dengannya. Kamu lihat apa yang dia lakukan pada Abiao, sob itu." Zhou Tianhao mengutuk keras. "Apa hubungannya denganku?" Bibir Chen Fan menipis menjadi senyuman. Dia tidak peduli dengan pertikaian antar penjahat, bajingan. Saya tahu Anda tidak peduli dengan masalah saya, tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa orang ini benar-benar orang lain? Zhou Tianhao berhenti dan kemudian menghela napas, dia telah kembali ke Tiongkok sendirian. Saya tidak yakin bagaimana dia melakukannya, tetapi keterampilan seni bela dirinya meningkat pesat dibandingkan terakhir kali saya melihatnya. Dia berusaha menimbulkan masalah tetapi tidak tertarik pada uang.
Itu semua salahku, aku seharusnya tidak menyinggung perasaannya saat kami berdua masih muda. Saya telah mencoba untuk membawa selusin pengawal bersama saya, tetapi mereka masih mendapat kesulitan. Petik 2. Oh, ketertarikan Chen Fan terguncang. Dia menatap Abiao dan bertanya, bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan milikku. Dia terlalu berat untuk aku tangani, itu sudah pasti. Aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Menurut pendapat saya, dia lebih kuat dari Anda. Abiao tersenyum pahit. Saya telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 10 tahun, dan saya belum pernah melihat orang seburuk itu. Chen Fan mengangguk. Dia bertaruh. Itu ahli bela diri itu haruslah seorang ahli kekuatan dalam. Adapun komentar Abiao yang terkesan melemahkan kekuasaannya. Lagi pula, dia hanya menggunakan 30% kekuatannya ketika dia mendaratkan tendangan itu pada Abiao, jika tidak, dia mungkin sudah mati. Dengan kemajuan terbaru dalam budidayanya, ia memperkirakan bahwa serangannya seharusnya lebih kuat daripada 3 bulan lalu. Bajingan itu memintaku untuk menemuinya di pulau di tengah danau Yangmui malam ini. Aku akan sangat menghargai jika saudara Chen bisa menemaniku. Zhou Tianhao berkata dengan suara memohon. Chen Fan mengernyitkan alisnya, sesuatu memberitahunya bahwa ada yang lebih dari apa yang terlihat. Namun, karena ia membutuhkan uang, ia mengakui bahwa tidak ada salahnya mendapatkan bayaran untuk bertemu dengan seniman bela diri lain yang menggunakan kekuatan dalam. Meskipun Zhou Tianhao tahu bahwa dia adalah teman lelaki tua itu, dia tetap skeptis terhadap kemampuan Chen Fan. Dia mengundang Chen Fan untuk menemani hanya sebagai tindakan pengamanan. Tentu, aku akan pergi bersamamu. Chen Fan mengangguk. Bagus. Zhou Tianhao sangat gembira dengan keputusan Chen Fan. Sebelum kamu pergi, aku ingin memperkenalkanmu pada seniman bela diri hebat lainnya. Chen Fan benar, seniman bela diri lainnya, inilah yang benar-benar diandalkan oleh Zhou Tianhao malam ini. Dia sendiri hanyalah tindakan darurat. Setelah Sister Rouge menyesap teh merahnya perlahan, sekelompok orang mulai masuk ke dalam ruangan. Zhou Tianhao mendorong dirinya keluar dari kursi dan mendatangi pemimpin kelompok dengan senyuman hangat. Tuan Guo, Anda akhirnya sampai di sini. Silakan masuk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya di ruang olahraga berwarna hitam. Matanya berbinar saat dia masuk ke ruangan dengan langkah mantap dan cepat, mengikuti di belakangnya sekelompok murid muda. Zhou Tianhao memperkenalkan kelompok itu kepada Chen Fan, Saudara Chen, ini adalah guru yang saya bicarakan. Dia adalah guru Guo Wei dari sekolah seni bela diri Wei Shen. Guo Wei menatap Chen Fan dengan dingin dan berkata, anak kecil, apakah kamu menemukan kami pemandu sorak? Haha, keheningan yang canggung menyelimuti ruangan itu. Setelah beberapa saat, Zhou Tianhao akhirnya mematahkan mantranya, tidak. Ini adalah saudara Chen, jangan biarkan usianya yang masih muda membodohi Anda, dia adalah seorang pejuang yang hebat. Tanyakan saja pada Abiao. Sepertinya kamu masih belum tahu dengan siapa kamu berhadapan. Guo Wei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh, pengawalmu hanyalah sepotong kue untuk orang yang kamu ganggu. Gajinya di atas pengawal manapun. Bagaimana? Zhou Tianhao bertanya. Sejauh ini, dia belum memikirkan kekuatan sebenarnya dari rivalnya. Chen Fan tersenyum dan menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Sejauh ini, dia menikmati penampilan Master Guo ini. Dia ingat Tuan Wei memberitahunya bahwa selain keluarga Wei, ada juga sekolah seni bela diri Wei Shen yang juga menggunakan kekuatan internal. Tuan Wei pasti sedang membicarakan guru Guo ini dan murid-muridnya. Namun, jelas bagi Chen Fan bahwa kekuatan Master Guo menyedihkan, dan tidak heran Tuan Wei tampaknya tidak menganggapnya serius. Tuan Guo memandang Chen Fan dengan tatapan menghina, dan kemudian dia bertanya. Bos Zhou, pernahkah Anda mendengar sesuatu yang disebut kekuatan internal? Kekuatan dalam. Zhou Tianhao mengerutkan kening dan kemudian bergumam, kedengarannya sangat familiar. Namun, pengawal Abiao tergerak oleh pertanyaan itu. Tubuhnya yang besar bergetar sedikit, lalu dia bertanya, apakah maksudmu orang itu menggunakan kekuatan internal? Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Guo Wei mengangguk lalu menatap pengawal itu. Jika dia tidak menggunakan kekuatan internal, bagaimana dia bisa melukai lenganmu begitu parah hanya dengan satu pukulan? Kekuatan-kekuatan internal berada di luar batolan daging manusia. Abiao,
Apa kamu tahu sesuatu tentang itu? Zhou Tianhao bertanya pada pengawalnya. Abiao berhasil tersenyum dan kemudian berkata, saya telah mendengarnya ketika saya belajar di bawah bimbingan guru saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa ketika kekuatan seorang seniman bela diri telah mencapai titik tertentu, dia akan mampu memancarkan energi batinnya keluar dan membentuk apa yang disebut kekuatan internal. Saya selalu mengira guru saya sedang mengganggu saya, jadi saya tidak pernah terlalu memperhatikannya. Saya juga ingat guru saya memberitahu saya bahwa sangat sulit bagi seorang seniman bela diri untuk memanfaatkan kekuatan internal. Dia mengakui bahwa dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Gurumu benar, hanya ada segelintir orang yang bisa menggunakan kekuatan internal di dunia saat ini. Namun, mereka yang memiliki kekuatan sangatlah mematikan. Kecepatan mereka yang luar biasa bahkan dapat membuat senjata modern seperti senapan tidak berguna. Kata Guo Wei. Tentu saja, mampu menggunakan kekuatan tidak berarti bahwa tidak ada lagi ruang untuk perbaikan. Seseorang dapat melangkah lebih jauh hingga mencapai keadaan transenden. Pada tahap itu, seniman bela diri itu praktis adalah seorang setengah dewa. Mata Zhou Tianhao dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah itu benar? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Hehe, Guo Wei hanya tertawa. Dia mengulurkan tangan dan menekannya dengan lembut di atas meja, telapak tangan menghadap ke bawah. Saat dia menyentakkan tangannya ke belakang, ruangan itu menjadi seperti pin hening. Tangan Tuan Guo meninggalkan kesan yang dangkal namun nyata di atas meja. Apakah ini kekuatan internal? Mata Zhou Tianhao membelalak tak percaya. Chen Fan menyaksikan perkembangannya dengan tenang dan kemudian menggelengkan kepalanya. Apa yang dilakukan Guo Wei tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dia lakukan pada batang pohon willow. Tidak hanya mejanya saja yang terbuat dari plastik, namun tenaga dalam pun tak pernah lepas dari telapak tangan sang empu. Meskipun demikian, Zhou Tianhao sangat terkesan dengan apa yang dilihatnya. Jadi Tuan Guo juga tahu cara menggunakan kekuatan dalam. Aku lega, akhirnya, kita bisa bertarung melawan lawanku di medan datar. Dengan kepercayaan diri yang baru ditemukan, Zhou Tianhao akhirnya mengungkapkan detail perseteruannya dengan musuhnya. Nama orang itu adalah Lin Bao. Kami pernah menjadi pesaing bisnis ketika saya pertama kali memulai perusahaan saya. Setelah beberapa pesaing lain dan saya mempertimbangkannya, perusahaannya akhirnya bangkrut, dan dia melarikan diri ke luar negeri. Siapa sangka begitu dia akan kembali sebagai seniman bela diri. Saya berterima kasih kepada para dewa atas bantuan Anda, Tuan Guo. Saya belum bisa tidur selama berminggu-minggu karena kekacauan itu. Setelah itu, Zhou Tianhao mengeluarkan tas kerja dan memasukkannya ke dalam pelukan Guo Wei. Tuan Guo, ini paruh pertama, 5 juta. Setelah kita menyelesaikan masalah dengan teman lama saya akan mentransfer 5 juta lainnya ke rekening Anda. Saya juga akan memperkenalkan Anda kepada bos saya, Wei San Ye. Aku yakin San Ye juga bisa menggunakan bakatmu. Mendengar kata-kata Zhou Tianhao, Guo Wei tersenyum puas. Meskipun uangnya bagus, dia tidak menawarkan bantuannya kepada Zhou Tianhao hanya demi uang, dia melakukannya agar bisa terhubung dengan bos kuat Zhou Tianhao. Chen Fan memperhatikan dan tidak mengatakan apapun. Dia bertaruh bahwa baik Zhou Tianhao maupun Tuan Guo tidak mengetahui bahwa Tuan Wei juga seorang seniman bela diri yang kuat. Faktanya, bahkan keponakan Wei San Ye adalah ahli pasukan dalam yang lebih kuat daripada Guo Wei. Di meja makan, Guo Wei dengan cepat menjadi pusat perhatian semua orang. Semua orang memuji dia atas perlindungan yang dia janjikan. Mereka benar-benar terkejut dengan penampilan kekuatan Guo Wei, penggunaan pasukan internal telah membuka mata mereka. Chen Fan meninggalkan meja makan dan menelepon Sister Ying dan kepala sekolah untuk meminta libur sore itu. Setelah makan siang, Guo Wei mengambil inisiatif untuk membuat daftar orang-orang yang akan dia bawa. Mereka adalah Zhou Tianhao, Abiao, 2 pria bersenjata, dan salah satu muridnya yang juga pernah berlatih kekuatan internal. Bersama-sama, mereka berenam akan bertemu dengan Linao di pulau itu. Melihat bahwa Chen Fan tidak termasuk dalam daftar, Zhou Tianhao berkata, Guo Master, saya juga telah mengundang saudara Chen untuk bergabung dengan saya. Mengapa Anda tidak membawanya bersama Anda juga? Bukan pertarungan untuk sembarang orang. Dia tidak akan tahan satu pukulan pun dari Lin Bao. Zhou Tianhao meringis saat dia melihat ke arah Chen Fan dan kemudian kembali ke Master Guo. Chen Fan berkata dengan lemah, karena kamu sudah mengundangku,
aku harus melindungimu. Ditambah lagi, aku tidak percaya pada cerita-cerita tinggi tentang kekuatan internal dan makhluk abadi dan apa yang tidak. Kamu terlalu muda, terlalu sederhana, terkadang naif. Guo Wei mencibir. Meskipun ragu-ragu, Zhou Tianhao akhirnya memutuskan untuk membiarkan Chen Fan ikut serta. Bagaimanapun, anak laki-laki ini adalah teman lelaki tua itu. Guo Wei mendengus dan membiarkan masalahnya berhenti dengan enggan.